Inter telah mendapatkan 63 juta euro dari keikutsertaan di Liga Champions, lebih tinggi dari apa yang diharapkan pihak manajemen, yakni hanya 59 juta euro. Terlepas dari hal tersebut, Simone Inzaghi hanya mendapatkan kucuran dana 10-15 juta euro saja untuk bursa transfer musim dingin Januari 2022 nanti, dikutip dari Gazzetta dello Sport. Walaupun Inter mendapatkan 63 juta euro dari keikutsertaan di Liga Champions, tetapi wartawan yang dekat dengan lingkungan klub menjelaskan situasi Inter dan PIF. Evergrande secara resmi telah dinyatakan bangkrut. Sebagian saham dari perusahaan tersebut dimiliki oleh Suning Group yang secara pasti akan berdampak kepada keluarga Zhang Jindong. Di Cina, penjualan Inter adalah salah satu solusi bagi Suning untuk menekan angka pengeluaran dan kerugian mereka pada tahun ini. Oleh karena itu, ketertarikan PIF terhadap Inter tidak pernah hilang. Wartawan Rai Sport Filippo Gracia menjelaskan situasinya. Negosiasi antara Inter dan PIF Saudi telah berlangsung selama beberapa minggu. Tetapi dari apa yang saya pahami, negosiasi telah dipercepat dalam beberapa hari terakhir, sehingga mungkin keluarga Zhang dapat menerima tawaran dari PIF. Saya pikir operasi ini tidak tergantung pada negosiasi pasar. Hal ini berjalan dengan sendirinya. Ini penting karena ada angka yang mendekati 1 miliar euro. Antonio Conte berbicara kenapa dirinya ke Inter Milan. Saya diminta datang ke Inter untuk menjuarai Scudetto. Sekarang Inter jadi tim yang sangat kompetitif dan akan menjadi pesaing gelar selama bertahun-tahun, ujar Antonio Conte. CEO Inter Milan menjelaskan kekecewaannya terhadap undian 16 besar Liga Champions. Kita memang kecewa dengan undian ulang babak 16 besar Liga Champions. Kami tidak berpikir untuk protes terlalu jauh karena kami menghormati regulasi yang berlaku, meskipun itu cukup mengecewakan. Lalu, apakah klub akan mendatangkan pemain di Januari nanti? Kita lihat saja, dikutip dari Tutto Mercato Web. Berbicara dalam acara Gazzetta Award, Nicolo Barella berbicara banyak hal tentang Inter yang ia bela setelah mendapatkan penghargaan dari Gazzetta dello Sport sebagai protagonis eksploitasi terbaik tahun ini. Saya sangat senang, saya berterima kasih kepada rekan satu tim saya. Tanpa mereka saya tidak akan menjadi apa-apa. Suatu kehormatan untuk memenangkan penghargaan ini. Orang Italia telah membuat begitu banyak eksploitasi. Bagi saya itu adalah kesenangan besar. Target tertinggi bermain di Piala Dunia itu akan luar biasa. Ada 2 rintangan yang harus diatasi. Kami harus melakukan yang terbaik untuk bisa bertahan di sana. Inter berubah tetapi masih tetap berada di puncak klasemen. Apakah diperbolehkan Scudetto diucapkan di ruang ganti? Tentunya kami ingin mempertahankan Scudetto itu. Kami ingin bintang kedua. Ini adalah kejuaraan yang panjang dan sulit, sangat sulit. Kami adalah Inter dan kami ingin menang. Ini adalah sejarah klub. Tahun lalu adalah tahun yang indah, intens, dan sulit. Semuanya dimulai dari kekalahan kami di final Liga Eropa. Dan dari sana semua pekerjaan dimulai. Kami menginginkan bintang kedua. Simone Inzaghi kembali menegaskan bahwa dirinya tak boleh lagi diragukan dalam kapasitasnya sebagai seorang pelatih. Walau ia masih terbilang muda sebagai seorang pelatih, tapi torehan yang ia capai dengan mantan klubnya Lazio dan dengan pencapaiannya di Inter sejauh ini memastikan banyak hal. Dimulai dengan perbandingan 17 pekan pertama Serie A. Tersisa 2 laga sebelum Campione di Inferno ditentukan. Inter mengambil alih klasemen sementara mengalahkan Cagliari 4-0 di Giuseppe Meazza. Sport Mediaset memberikan data bahwa 17 laga perdana pelatih di Inter menunjukkan bahwa mantan pelatih Lazio unggul dari segalanya dari Antonio Conte. Ia mencatatkan rekor kemenangan 1 pertandingan lebih banyak daripada Antonio Conte, secara otomatis mengumpulkan poin yang lebih dari pelatih Tottenham Hotspur saat ini. Hal yang paling menarik adalah bahwa tim asuhan Inzaghi yang sejak awal musim kerap dikritik mengenai cara mereka bertahan, ternyata mencatatkan kebobolan jauh lebih sedikit daripada era Antonio Conte, 15 berbanding 23 kebobolan. Inter dan Eriksen akan segera mengakhiri kontrak dengan kesepakatan bersama. Inter sangat mendukung dan peduli pada Eriksen, namun regulasi di Serie A yang tidak mengizinkan Eriksen bermain di Serie A dengan alat pacu jantung atau defibrillator, dikutip dari Fabrizio Romano. Keputusan juga dibuat oleh Koni bahwa ia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan bermain di Italia. Pengumuman akan segera dibuat dan keputusan tentang masa depannya akan dibuat pada awal 2022, dikutip dari Gazzetta.it.
Bek sayap Inter Milan Matteo Darmian telah kembali berlatih secara parsial menjelang laga Inter Milan berikutnya. Darmian saat ini sudah hampir pulih dari cedera pahanya, namun belum bisa dipastikan apakah ia akan siap tampil menghadapi Salernitana dalam lanjutan Liga Serie A pekan ke-18, dikutip dari Sky Sport. Karim Adeyemi tolak tawaran Inter Milan. Karim Adeyemi telah memutuskan secara personal masa depannya. Ia secara langsung menolak Inter walaupun sang agen sudah sempat bertemu dengan Ausilio di haki Inter. Tak hanya Inter, dia juga menolak tawaran dari Barcelona dan Madrid. Sang pemain mengungkapkan dia hanya akan pindah ke Dortmund. Sanchez akan dibarter dengan Luuk de Jong. Sudah ada kesepakatan prinsip untuk Alexis Sanchez ke Barca dengan skema pinjam, sementara Luuk de Jong akan ke Inter dengan skema yang sama. Hanya menunggu kepastian dari Xavi, pelatih Barcelona. Melalui akun Instagram, Fabrizio Romano dilaporkan jika Onana telah mencapai kesepakatan untuk menjadi bagian skuad Inter Juli mendatang. Onana menghormati FC Barcelona sebagai klub pertamanya, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa Barca adalah opsi pertamanya. Dia akan menandatangani dokumen dan kontrak segera setelah diizinkan secara reguler.